Selamat sore Healthy People. Hai Healthy People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Healthy People dalam keadaan yang sehat nih hari ini, sore hari ini. Kembali lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda di penghujung minggu ini ya, minggu kedua ya dari bulan September. Nah, kita kembali lagi hadir untuk mengisi sore hari Healthy People dengan mengedukasi kesehatan ya. Hari ini telah hadir bersama saya Dr. Sinta, spesialis obstetri dan ginekologi yang salah satu dari jajaran dokter kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Harapan Bunda. Halo, dokter. Apa kabar? Sehat Mbak? Sehat dokter. Dokter gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih ya dok sebelumnya sudah menyempatkan waktunya nih. Senang hati. Tentunya lagi sibuk ya dok ya? Enggak sih. Baik dokter, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dok ya tentang pelayanan KB pasca persalinan. Nah, Healthy People, untuk KB nih, Healthy People ya, merupakan program nasional nih yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Tentunya keuntungannya banyak. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Nah, namun nih dokter, tampaknya nggak semuanya langsung srek ya dengan KB. Tentunya masih milih-milih nih alat kontrasepsi apa sih yang cocok gitu ya. Ada kekhawatiran mungkin dari Healthy People ya untuk cocok apa enggak sih, kemudian ada efek sampingnya enggak sih kalau pakai alat KB tertentu gitu ya dok ya biasanya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau untuk membahas nih mana yang cocok dan kemudian manfaatnya apa aja sih gitu ya dok ya. Baik, yuk Healthy People kita ngobrol-ngobrol langsung dengan dokternya. Dan juga jika Healthy People ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, boleh silakan saja DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui kolom chat selama acara ini berlangsung kurang lebihnya 30 menit ke depan. Baik dokter, nah dokter sebelumnya ini sebelum kita mengupas tentang KB lebih lanjut ya dok. Nah kita kan temanya adalah KB pasca persalinan ya dok ya. Nah ini maksudnya gimana nih dok? KB pasca persalinan? KB pasca persalinan adalah KB yang digunakan setelah melahirkan. Kenapa itu penting sekali? Karena pada saat melahirkan kan sebenarnya kita pengen fokus sama bayinya dulu ya. Jadi supaya kita bisa memberikan ASI dengan baik 6 bulan at least, kemudian juga supaya bisa fokus dengan bayinya, supaya badan kita balik lagi ke normal. Karena kan pada saat melahirkan itu kan badan harus balik lagi ke normal ya. Kalau sampai hamil lagi, pertama badan kita juga masih belum istirahat, kemudian kasihan juga bayinya kan ya kalau kita tidak bisa menyusui dengan baik gitu loh. Jadi untuk supaya bagus untuk ibu dan bayinya, alangkah lebih baiknya kalau sudah memikirkan mengenai KB. Sebenarnya sih pada saat antenatal care sudah harus dibahas mengenai hal ini gitu loh. Jadi untuk memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk kembali normal, kemudian memberikan kesempatan pada bayi untuk mendapatkan ASI yang baik, dan bila sudah aktif seksual kembali tanpa ada rasa takut bahwa nanti akan hamil, dan ya seperti itu deh kira-kira. Baik dokter, nah ini maksudnya adalah juga untuk mengatur jarak kehamilan juga ya dok ya? Sebaiknya jarak antara persalinan satu dengan yang lainnya tuh menurut WHO 2 tahun 24 bulan. Atau at least ini deh ya, at least 18 bulan. Paling sedikit 18 bulan ya dok ya sebaiknya. Jangan sampai masih 1 tahun terus kesundulan gitu ya. Iya, kasihan kan, maksudnya belum selesai menyusui udah hamil lagi, sedangkan masa kehamilan itu kan sebenarnya juga harus dipersiapkan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk hamil gitu terus tiba-tiba menyusui juga belum selesai, stres sama bayinya, stres dengan hamilnya lagi. Sebenarnya kan kehamilan itu suatu hal yang harus dinikmati, dipersiapkan gitu. Baik Healthy People. Baik dokter. Nah ini Healthy People ya sudah ada gambarannya ya untuk pembahasan sore hari ini tentang KB yang sebenarnya ini bagus ya manfaatnya untuk mengatur jarak kehamilan, kemudian juga tentunya untuk kesejahteraan anaknya juga ya dok dan ya, babynya dan ibunya dari sisi kondisi tubuhnya ya dok ya, siap atau belum nih untuk hamil gitu ya dok ya. Baik dok. Nah sekarang kalau untuk jenis KB kan banyak ya dok ya alat kontrasepsinya itu. Kira-kira kalau yang cocok untuk ibu pasca persalinan gitu ya dok, itu apa saja dok? Iya, itu tergantung juga pada kebutuhan dari tiap orang kan beda-beda ya. Apakah dia akan
apakah masih akan mau punya anak lagi. Kalau misalnya tidak mau punya anak lagi kan kita bisa pakai yang permanen kontrasepsi, kontrasepsi permanen. Jadi ada yang permanen, ada yang non permanen ya. Kalau misalnya kontrasepsi permanen seperti vasektomi, tubektomi gitu loh. Sedangkan kalau yang tidak permanen kita bagi dua, hormonal dan non hormonal. Yang bukan hormonal seperti kondom itu juga sangat bagus asal digunakan dengan baik. Kemudian IUD, IUD juga bagus. Itu sebenarnya bisa digunakan setelah persalinan, kemudian juga dan cukup nggak repot ya, kayak kalau pil kan harus diminum setiap hari. Kalau IUD itu cuma dipasang aja, terus nanti kontrol lagi, habis itu setiap tahun kontrol. Dan kalau misalnya memang mau mau punya anak lagi, tinggal dicopot aja dan tubuh juga udah kembali lagi normal biasanya. Terus juga ada yang metode hormonal. Hormonal tuh diantaranya adalah pil KB sama suntik KB atau implan. Kalau misalnya pil KB itu minumnya harus setiap hari ya. Jadi bukannya kalau mau berhubungan baru minum ya, itu salah besar. Kemudian juga kalau yang untuk suntikan yang untuk menyusui hanya yang per 3 bulan, karena pil KB pun juga hanya yang progestin only, jadi bukan pil KB yang seperti biasanya karena ada estrogennya. Karena kalau yang ada estrogennya nanti akan mengakibatkan ASI-nya akan sangat berkurang. Jadi pilihannya adalah yang hanya progesteron saja. Karena mengatur hormon dalam tubuh kita ya dok ya berarti ya. Baik dok. Nah kalau jaraknya nih dok, jaraknya pada saat setelah melahirkan, nah itu boleh pasang KB atau misalnya mau pakai IUD nih gitu ya, atau spiral ya dok ya. Nah itu pasangnya itu setelah berapa lama setelah melahirkan, atau mau mulai menggunakan KB yang manapun gitu ya dok ya? Kira-kira berapa lama? Jadi tergantung apakah sang ibu menyusui bayinya atau tidak. Jadi pada ibu yang tidak menyusui bayinya itu studi menunjukkan bahwa antara 45 hari sampai 95 hari ovulasi sudah terjadi kembali. Jadi sel telurnya udah keluar dan bisa hamil. Tapi juga ada yang 25 hari gitu loh. Tapi kalau misalnya kita menyusui bayi itu bisa sampai 6 bulan. Jadi disebut dengan metode laktasi. Itu juga bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi dengan syarat bayinya masih menyusui tiap 2 jam dan belum dapat susu formula atau tambahan lainnya, dan sampai 6 bulan saja. Tapi kalau misalnya bayinya sudah mendapat susu formula ya lebih baik dipikirkan ke yang lainnya ya. Basically setelah 6 minggu itu tubuh kita akan kembali normal seperti sedia kala. Jadi alangkah lebih baiknya pada saat 6 minggu misalnya dia akan menyusui ataupun tidak, sudah pasang IUD atau ambil alat pilihan kontrasepsi yang lainnya. Tapi pada ibu yang tidak menyusui sebaiknya lebih cepat. Lebih cepat. Baik, tentunya sebelumnya konsultasi dulu ya dok ya? Yes, dengan dokter kebidanan kandungan. Kan ada apakah dia cocok atau enggak. Betul. Kayak misalnya kalau pasien dengan hipertensi gitu ya jangan pakai pil KB ya, karena kan itu. Dan terus juga pil KB sebaiknya dipakainya tuh jangan sebelum 3 minggu lah ya, karena kan ada bahaya kayak di vein trombosis kayak gitu. Terus ya seperti itu. Baik dok. Nah tadi dokter juga sempat menyebutkan nih yang kalau masih menyusui bisa tuh digunakan, kalau babynya masih menyusui bisa sebagai juga alat kontrasepsi. Nah ini maksudnya tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lain, tapi dengan menyusui si babynya. Tapi itu harus bayinya masih tiap 2 jam menyusui dan hanya dengan breastfeeding ya. Jadi nggak tambahin susu formula dan sebagainya, jangan. Berarti ini metode kontrasepsi alami ya dok ya? Salah satu metode kontrasepsi alami. Sudah, maksudnya gini, efektif ya dok? Sangat efektif. Sangat efektif. Iya. Baik, karena ini jadi salah satu pilihan ya dok. Tapi bayinya masih harus menyusui tiap 2 jam, belum dapat makanan tambahan lainnya selama sebelum 6 bulan.
selama 6 bulan itu tapi begitu udah dapat tambahan makan lainnya ya harus cari alternatif yang lain. Baik dok, baik. Ini menarik nih healthy people ya. Kadang-kadang kan ada yang pernah dengar juga sih dok saya gitu ya. Ini kalau selagi masih menyusui, ini bisa sebagai alat kontrasepsi seperti itu ya. Tapi ternyata nggak lama kemudian hamil gitu. Nah berarti kan ada yang belum mungkin dilakukan sudah, ya dok? Iya, mungkin bayinya sudah dapat tambahan makanan lainnya, sudah dapat susu formula gitu loh. Dan terus, tapi alangkah lebih baiknya ya to be safe. Jadi setelah 6 minggu lebih baik pakai deh. Lebih baik pakai. Berarti 6 minggu itu sudah boleh ya pasang. Memilih salah satu alat kontrasepsi yang cocok untuk healthy people nih ya di rumah, atau konsultasi dulu lebih baik, itu lebih baik. Sangat lebih baik konsultasi Karena dulu dengan obgyn, apakah ada penyakit bawaan kayak misalnya kalau ada penyakit jantung atau gimana ya jangan pakai IUD lah. Baik dok. Nah cocok atau tidak cocoknya ya dok ya. Nah ada pertanyaan dok, suntik KB dok, kalau untuk suntik KB itu untuk ibu menyusui bisa atau tidak? Tadi kan kalau yang pil kan lebih diperhatikan dulu ya dok ya, karena ada hormon estrogennya ya dok ya. Pil juga ada 2 macam mbak, jadi gitu. pil yang ada hormon estrogennya yang pil kombinasi atau yang progestin only kita bilang yang hanya mengandung progesteron saja. Jadi kalau yang pil kombinasi itu tidak bisa digunakan pada ibu hamil. Nah kalau untuk suntik nih dok, kalau suntik yang bisa kita gunakan adalah yang 3 bulan. Jadi jangan pakai yang 1 bulan karena yang tiap bulan itu ada hormon estrogennya dan itu akan menurunkan produksi ASI. Baik, jadi datang untuk suntik KB-nya 3 bulan sekali, gitu ya dok ya. Baik. Nah ini masih banyak lagi nih yang perlu kita tanyakan karena banyak juga pilihan-pilihan alat kontrasepsi untuk KB ya dok, untuk keluarga berencana ini. Baik healthy people, ada yang ingin bertanya silakan diajukan melalui DM Instagram kita ya. Oh ini udah ada yang tanya dok. Saya baru habis lahiran 1 bulan, boleh nggak KB sebelum 40 hari dan belum haid? Soalnya takut hamil lagi. Dan saya juga tidak bisa menyusui. Kira-kira boleh nggak KB suntik? Nah ini mungkin tadi tidak menyusui ya. Tidak bisa menyusui. Tidak bisa, tapi masih menyusui kan maksudnya ya. Kalau misalnya masih menyusui boleh pilihannya bisa pakai suntikan yang 3 bulan atau pakai IUD. Pakai IUD. Nah, kalau dia tidak menyusui dok? Kalau tidak menyusui bisa langsung pakai pil KB yang COC yang combine oral yang pil kombinasi bisa digunakan. Tapi yakin nggak menyusui ya? Sayang, kasihan bayinya. Ya mungkin juga tadi kan pertanyaannya juga masih agak, mungkin kita perlu atau ibu perlu ngobrol sama dokternya untuk datang dulu. Bukannya mungkin ASINya nggak banyak atau gimana, aduh semangat deh. Jadi kan ada konselor laktasi sekarang, tolong pergi ke situ. Jadi upayakan sebisa mungkin untuk menyusui bayinya. Kasihan kalau nggak disusui. Karena kan itu nutrisi yang paling baik. Betul dokter, untuk perkembangan babynya ya. Baik. Nah mudah-mudahan healthy people yang tadi bertanya bisa ada gambaran nih ya gitu. Boleh sebenarnya memilih salah satunya ya suntik boleh ya gitu. Cuma suntik, pil juga boleh. Ya, suntik, pil boleh, IUD juga boleh gitu. Cuma karena ini masih belum jelas nggak bisa menyusuinya kenapa. Nah, alangkah lebih baiknya lagi untuk konsultasi dulu nih, bisa ke dokter obgyn, bisa langsung ke dokter anak yang laktasi ya dok ya, konselor laktasi. Jadi biar maksimal pemberian nutrisi dari ASI untuk ke babynya. Dan harus semangat untuk menyusui bayi. Harus semangat. Baik dokter. Nah kalau boleh tanya lagi dok, untuk penggunaan IUD, ini yang cocok untuk penggunaan IUD itu siapa saja dok? Ada kategori-kategori tertentu nggak sih? IUD bisa digunakan siapa saja, basically ya itu termasuk yang nggak repot lah ya dibanding harus suntik tiap 3 bulan atau harus minum pil setiap hari. Basically kalau misalnya dia tidak banyak infeksi atau tidak ada penyakit jantung bisa digunakan IUD. Bisa yang digunakan IUD ya dok ya, baik. Nah untuk persiapannya nih dok, sebelum pasang IUD, karena pernah dengar juga nih ya gitu, harus pada saat sedang menstruasi, bener nggak dok? Itu kalau lagi nggak melahirkan ya, tapi kan kalau lagi melahirkan mensnya nggak tahu kapan ya. Jadi kalau misalnya sedang tidak menyusui, lebih baik pada saat
menstruasi. Tapi kalau misalnya postpartum ya 40 hari silahkan datang untuk pasang. Yang perlu dipersiapkan apa dok selain mental? Oh ya, persiapan mental bahwa itu nggak terlalu menakutkan kok. Terus juga tiap ini kan masih ada side effect-nya pasti ya. Jadi kadang-kadang saya suka dapat pasien perdarahan atau gimana gitu ya kan, sebenarnya tubuh masih beradaptasi. Jadi in case ada perdarahan atau apa, sabar dulu lah. Tapi kalau misalnya 6 bulan setelah pemasangan masih nggak nyaman, masih ada perdarahan, ya berarti nggak cocok sama itu, bisa pilih yang lainnya. Bisa pilih yang lain. Dan terus juga supaya keputihannya jangan terlalu banyak, ya jaga kebersihannya lebih baik lagi. Baik dokter. Nah, kalau tadi dokter sempat nyebutin nih dok, ada yang nggak, kalau hipertensi itu nggak boleh pakai pil ya. Nah, hormonal. Karena hormonal. Nah, ada nggak dok kondisi-kondisi komorbid yang lainnya gitu ya dok? Ada penyakit tertentu nih nggak boleh pakai alat kontrasepsi yang ini gitu dok, ada nggak? Pada hipertensi ya yang hormonal jangan ya. Kemudian kalau misalnya ada infeksi yang berat banget ya pakai IUD jangan gitu loh. Jadi tapi yang lain-lain sih nggak terlalu bermasalah. Saya pikir tiap orang kan sangat berbeda ya, nggak satu alat ini cocok untuk semuanya kan, enggak. Jadi dengarkan juga tubuh kita dulu, kemudian konsultasikan dengan dokternya, kira-kira apa yang bisa untuk saya gitu. Jadi ya itu tailor made ya, nggak one fit for all. Berarti dikondisikan lagi dengan tubuhnya ya dok. Nah, kalau mau berganti dok, misal sudah pasang IUD atau sudah suntik, tapi ternyata kok side effect-nya ada gitu. Mungkin kalau pasang IUD tadi dokter bilang ada perdarahan sampai berapa lama kemudian tidak nyaman dan ingin berganti, atau ada yang suntik atau minum pil KB-nya ternyata jadi berjerawat karena dia dok ya, karena hormon gitu ya dok. Nah ini mau ganti, kira-kira boleh langsung ganti atau tunggu beberapa saat dulu sih dok? Gini, kalau sebenarnya semuanya pasti ada side effect-nya. Jadi kita pakai suntik, pakai pil itu juga bisa ada namanya perdarahan yang sedikit gitu. Itu kan karena, dan pakai IUD pun juga demikian. Itu ya karena tubuh kita masih beradaptasi. Jadi ya relax dulu aja, jangan terlalu panik atau ini pasti nggak cocok gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah harusnya setelah 3 bulan misalnya ada perdarahan, itu juga akan berkurang gitu loh, dan setelah 6 bulan harusnya back to normal. Tapi kalau misalnya memang tidak nyaman ya it's okay untuk mengganti gitu loh. Kalau misalnya pada IUD itu bisa dicopot langsung pasang gitu loh. Terus tapi ya tergantung kemudian kalau misalnya pakai pil itu kan biasanya kalau misalnya yang pil 3 bulan kan untuk 12 minggu gitu loh. Jadi bisa langsung dikerjakan sih ya. Bisa langsung ya dok ya, boleh bisa langsung. Tapi alangkah lebih amannya lagi kalau konsultasikan dulu gitu ya, dok, biar dilihat dulu nih kalau ada perdarahan ya. Mungkin kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya dengan dokter gitu. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya, ada dok yang bertanya. Aku bingung nih dok, bulan ini belum haid tapi saya pakai KB implan. Sebelumnya haid saya teratur, apakah telat haid itu hamil dok? Nah mungkin belum periksa lagi nih dokter ya. Ini lagi menyusui atau enggak ya? Nah ini nggak disebutkan ya tapi, dok ya. Tapi kalau misalnya pada pil yang progestin only gitu, misalnya pakai suntik atau yang implan, ada kemungkinan juga enggak menyusui, enggak menstruasi, akhirnya akan berkurang gitu. It's okay, tapi kalau ragu cek aja tes kehamilannya. Tes kehamilan dulu aja ya. Seperti itu biar lebih jelas lagi. Kalau masih agak samar-samar ya balik ke dokter. Balik lagi ke dokter ya. Baik, dok, kalau KB suntik ini pasien atau penggunanya itu bisa tetap haid ya dok ya? Kalau KB-nya yang setiap bulan yang itu kan pil suntik yang isinya estrogen dan progesteron, dia akan haid seperti biasa. Tapi kalau misalnya yang tiap 3 bulan bisa haid sedikit atau bahkan sama sekali tidak haid, itu juga
nggak kenapa-napa gitu loh. Terus kalau misalnya pemakaian KB yang jangka panjang, jadi kayak misalnya kayak pil KB gitu, misalnya mau hamil ya, dan terus dia lama udah pakainya, at least 6 bulan sebelum mau hamilnya udah dicopot dulu, karena bisa sampai 6 bulan untuk balik ovulasinya kembali seperti biasa. Kalau yang suntik yang 3 bulan itu misalnya pemakaian jangka panjang, ovulasinya bisa kembali lagi 1 tahun, jadi tolong dipersiapkan. Oke, baik dok. Oh, ada lagi dok yang tanya, dokter kemarin saya nggak kelihatan. Dok, kemarin saya baru pasang implan di bidan. Apakah efektif jika bayi masih berusia 4 bulan dan apakah memproduksi ASI? Dan kalau untuk menggendong bayi tidak apa-apa kan, Dok? Itu tidak, kalau misalnya implan tidak akan mengganggu produksi ASI karena tidak ada estrogennya, dan menggendong bayi it's okay. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada boleh masalah, dong. Bu. Teruskan. Teruskan. Karena babynya kan butuh juga skin to skin ya dok ya, gitu ya. Baik. Nah dokter, tadi dokter sudah menyebutkan juga nih dok untuk yang masalah perdarahan gitu ya. Tadi saya agak skip tuh, pengen tanya juga. Faktor perdarahan yang seperti apa dari efek dari penggunaan alat kontrasepsi ini yang mengharuskan kita cepat-cepat balik lagi ke dokter untuk ini agak-agak alarming ya. Jadi alarming gimana dok? Baik pada IUD maupun pil KB maupun suntik itu bisa perdarahan sedikit-sedikit gitu loh, dan just wait and see, asal jangan terlalu banyak sampai lemes atau sampai anemia, harus cepat ke dokter ya. Tapi kalau misalnya masih sedikit-sedikit aja still okay, karena tubuh masih beradaptasi terhadap kondisi itu. Kalau misalnya perdarahannya terlalu banyak sampai bergumpal-gumpal, you should see your doctor. Harus ketemu dokternya nih, kayak gitu ya. Nah, itu adalah lampu merahnya ya dok ya, red alertnya di situ. Jadi kalau memang berlebihan dan membuat badan lemas gitu, lebih baik langsung ke dokternya ya. Baik, dokter sebelumnya juga ada nih dok, untuk dokter udah sebutkan tadi tentang vaksektomi ya dok ya. Ini bukan alat kontrasepsi tapi cara kontrasepsi terhadap pria. Nah dokter, tanggapan dari dokter nih, karena banyak yang menganggap sama dengan dikebiri gitu. Nah, tanggapan dokter gimana nih dok? Lain. Jadi pada pada vasektomi itu saluran yang diikat ya. Jadi spermanya dari testis nggak bisa keluar gitu. Dia akan diserap. Dan itu tidak mengganggu fungsi seksual gitu loh. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas seksual seperti biasa. Sedangkan kalau kebiri kan dirusak ya, jadi ya dia tidak akan punya gairah seksual lagi. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Dan itu memang vasektomi bukan kebiri. Baik, nah ini juga cukup disarankan ya dok ya, berarti untuk bapak-bapak. Untuk terutama yang permanen ya, misalnya kalau misalnya dia bukan kalau pada pasien dengan sesar kan dikerjakannya pada saat sekalian waktu sesarnya ya. Tapi kalau misalnya anaknya sudah banyak dan tidak melalui sesar, daripada ibunya yang ditubektomi, lebih baik suaminya, karena kalau ibunya kan pertama harus masuk kamar operasi dan terus juga harus pakai anestesi, side effect-nya juga akan lebih banyak, kemudian juga dikerjakan bisa resikonya lebih tinggi, sedangkan kalau pada suami lebih gampang. Jadi kalau misalnya pilihannya memang mau permanen kontrasepsi, saya sarankan sih lebih vasektomi ya daripada tubektomi. Oke, itu untuk permanen ya HTP ya. Jadi dari dua sisi bisa nih, dari sisi ibu ataupun sisi ayah gitu ya. Tapi kalau dari sisi ibu itu adalah tubektomi, atau biasanya kita yang sering di rumah sakit minta disteril langsung gitu ya dok ya. Betul ya dok ya. Iya. Kalau itu kan sekalian ya, jadi memang sudah dikerjakan. Langsung dikerjakan pada saat persalinan ya dok ya, proses bersalin ya, baik persalinan normal maupun sesar langsung bisa ya dok ya. Berarti nah kalau untuk yang bapak-bapak nih gitu prosesnya ya itu tadi vasektomi, dan itu jangan khawatir nih healthy people, itu beda sekali dengan yang dikebiri gitu ya, karena masih bisa melakukan aktivitas
seksual. Ya. Cuma spermanya tidak keluar, dia akan diserap oleh tubuh ya. Akan diserap oleh tubuhnya. Baik. Masih ada yang ingin bertanya mungkin healthy people? Oh, masih ada, Dok. Jadi boleh ditunggu ya, Dok ya. Baik, Dokter. Nah, Dokter sebelumnya nih mungkin Dokter bisa sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya karena masih disiapkan, mungkin dari Dokter ada masukan-masukannya, Dok, atau saran-saran nih untuk healthy people di rumah, misalnya tips untuk memilih kontrasepsi yang tepat nih gimana gitu, Dok? Oke. Pertama seperti tadi ada pilihannya kan ya, permanen atau tidak, apakah masih mau punya anak atau enggak. Kalau misalnya enggak, dan terus dia usianya gitu loh. Kalau misalnya usia udah 40, ya udahlah jangan pakai pil KB atau hal yang berbau hormonal, karena dia akan estrogennya itu akan lebih membuat darah menjadi lebih kental, sehingga resiko untuk serangan jantung dan stroke akan lebih tinggi. Jadi jangan pakai yang hormonal gitu loh. Terus tergantung usia, apakah masih mau punya anak lagi atau tidak. Kemudian juga apakah ada penyakit komorbid atau enggak, apakah ada hipertensi atau enggak, apakah ada penyakit infeksi atau perdarahan ya. Kalau misalnya banyak banget perdarahan gitu, jangan pakai IUD dulu. Jadi benar-benar tailor disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Didiskusikan lebih baik dengan dokternya. Dan itu sebenarnya diskusi ini dimulai pada saat akhir-akhir kehamilan ya. Pada masa menjelang persalinan ya, Dok ya. Itu sudah mulai dibahas nih healthy people, udah mulai diobrolin sama dokter objinnya, yang baiknya gimana, maunya apa sih ke depannya gitu ya, Dok ya. Baik, Dokter, ini ada pertanyaan, Dok. Saya sudah 9 bulan melahirkan, nifas selesai sebulan setelah melahirkan, lulus ASI eksklusif 6 bulan. Wow. Good. Bagus, tapi sampai sekarang masih belum mens juga, Dok. Apakah wajar? Masih menyusui ya? Masih lulus ASI eksklusif 6 bulan, berarti masih sepertinya masih menyusui. Ya, Dok ya? Kalau misalnya masih menyusui, itu masih ada kemungkinan bahwa tidak haid ya. Jadi kita katakan sebagai amenorelaktasi, it's okay. Tapi tolong alat kontrasepsinya juga dipasang, karena kan kita nggak tahu tiba-tiba sel telurnya keluar. Kalau sel telurnya keluar bisa dibuahi, bisa hamil, karena kan menyusuinya kalau udah nggak eksklusif berarti ada kemungkinan bahwa bisa hamil lagi gitu loh. Yang amenorelaktasi itu kan hanya berlaku kalau 6 bulan eksklusif pertama, ya, ASI-nya masih eksklusif dan belum dapat makanan tambahan. Masih ASI aja gitu ya? It's okay, masih bisa. Kadang misalnya menyusui 2 tahun, nggak haid 2 tahun ya nggak apa-apa. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Ini banyak banget dapat pencerahan nih sore hari ini ya, healthy people ya tentunya. Baik healthy people yang merencanakan pemilihan alat kontrasepsi untuk keluarga berencana maupun juga yang menjelang melahirkan nih gitu. Udah dapat infonya dulu nih, bocorannya udah ada nih, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Baik, healthy people, jika ingin berkonsultasi dengan Dokter Kencana Sinta, spesialis obstetri dan ginekologi, ada di Rumah Sakit Harapan Bunda di hari Rabu dan Jumat jam 17 sampai dengan jam 19. Kemudian di hari Sabtu jam 15 sampai dengan jam 18, healthy people ya. Kemudian healthy people juga bisa melakukan pendaftaran ataupun appointment melalui WhatsApp di nomor 081380453716 gitu ya, untuk di Rumah Sakit Harapan Bunda pilihannya. Kemudian jika dokter lagi praktek kemudian healthy people nggak bisa datang, bisa juga nih konsultasi melalui dokter online service, bisa WA dulu nih ke 0817 0349 0318. Nah, mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat healthy people semuanya ya, tentunya ya. Dokter senang sekali ya, Dok, hari ini. Dengan senang hati, Mbak. Baik, kita sudahi acara hari ini, Dokter. Mudah-mudahan nanti ada waktunya lagi kita bisa ngobrol-ngobrol masalah yang lainnya ya, Dok ya. Dengan senang hati. Rencanakan jumlah anak, atur jarak kelahiran, healthy people wujudkan keluarga berkualitas bersama Rumah Sakit Harapan Bunda. Keep healthy and happy.